Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabarnya setelah selama berapa minggu libur akhir semester? Untuk anak-anakku kelas 6, pembelajaran PAI dan budi pekerti pada hari ini yaitu mengenai surat Al-Kafirun. Pembahasan yang akan disampaikan adalah satu, mengenai membaca surah Al-Kafirun. Yang kedua, mengenai arti dan makna surah Al-Kafirun. Dan bagian terakhir, bagian ketiga, menerapkan makna surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita bersama-sama baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai arti dan makna surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah karena orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Surah Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad SAW dari umat Islam tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah, dan orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah. Berikut makna terkandung dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada orang-orang kafir yang sejak mula bersikeras menentang kerasulannya. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya, ayat tersebut adalah ibadah kita berbeda dengan ibadah orang kafir. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang disembah oleh orang-orang kafir adalah berhala berupa kayu atau batu atau yang dibuat sendiri. Seorang muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir ataupun mengikuti peribadahan yang mereka lakukan. Seseorang menyembah Tuhan selain Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Ayat selanjutnya, ayat keempat dan kelima.
wala ana 'abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Selain yang disembah itu berbeda, cara menyembah pun berbeda. Orang kafir menyembah berhala, sedangkan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah Allah dengan cara melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Cara orang kafir menyembah berhala berdasarkan hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir tidak bisa disatukan. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ke-6 surah Al-Kafirun ini mempersilahkan setiap orang menganut agama yang mereka yakini. Namun, apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menyembah selain Allah, dosanya tidak akan diampuni. Dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Pelajaran yang terakhir, anak-anakku sekalian, yaitu menerapkan makna surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu diajak temanmu yang berbeda agama untuk beribadah dengannya? Untuk hadir dalam peribadahan mereka? Menghadapi ajakan seperti itu, kamu sebagai seorang muslim tidak boleh mengikutinya. Kamu harus berani mengatakan kepada mereka bahwa kamu seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Begitu pula denganmu, tidak boleh bermaksa orang lain untuk mengikuti agama. Berteman dengan orang lain yang berbeda agama tidak dilarang dalam Islam. Sebagai seorang muslim, kamu harus menunjukkan sikap yang baik terhadap temanmu yang berbeda agama. Jika kamu bermain di rumah teman yang berbeda agama, tunjukkan sikap yang sopan dan baik. Jika adzan berkumandang, sholatlah di musala atau masjid terdekat. Barangkali itu anak-anakku sekalian, makna dari surah Al-Kafirun memerintahkan kepada kita selain mempertahankan agama yang kita yakini, juga memberikan pelajaran moderasi dalam beragama, menghargai atau toleransi terhadap keyakinan orang lain tanpa memaksa orang lain. Kita pun tidak boleh dipaksa oleh mereka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak sekalian, semoga sehat dan memahami apa yang telah Bapak paparkan. Itulah yang dapat disampaikan pada pembelajaran saat ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.